Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Apa kabar hari ini? Senang sekali kalau ketemu lagi dengan acara ini. Artinya kita diingatkan untuk kembali peduli pada kesehatan kita. Pastinya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Saya Naomi ya, hari ini hadir bersama seorang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi. Ada Pak Nyoto Stianteng, sudah ada di samping saya. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nina. Sekarang itu lucu ya, saya udah senang-senang kemarin udah hujan terus. Tapi sekarang berhenti, panas lagi. Kok lucu Pak Nyoto? Ya jadi mungkin kan situasi klimat atau iklim belum stabil ya. Jadi ya, kayak masih zaman sekarang itu pancaroba. Hujan, berhenti, panas banget. Mungkin itu hujan lagi ya. Moga-moga segera musim hujannya kembali normal itu kan. Iya, jadi masih leda-lede gitu ya Pak ya. Iya, pancaroba itu kan ya, menyebabkan imunitas kita turun. betul. Apalagi di negara tetangga kita itu COVID-19 katanya mulai merebak, ya kan. Mau nyampe sini lagi ya. Tapi jangan Semoga khawatir, ya. kan kita udah divaksin. Ya, even kita sudah divaksin tetap harus yang namanya menjaga dan waspada ya Pak Nyoto ya. Apalagi kalau bicara mengenai hal itu, ketahanan tubuh kita ini menjadi modal utama banget gitu kan. Betul. Untuk kita tetap sehat. Karena dengan kita sehat itu kita bisa melakukan apa saja ya. Bisa berbagi manfaat, bisa siaran ya Pak Nyoto ya. Iya dong. Kalau sakit kan kita nggak bisa siaran. Bisa bercanda-bercanda ya kan. Coba kalau sakit baru-baru bercanda. Iya, ya kan? bisa nongki-nongki, Iya. sebat-sebat sih. Oh salah ya. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai penyakit menahun di usia muda ya. Oke, Iya. penyakit menahun di usia muda. Nanti untuk Anda yang pengen berinteraksi bertanya bersama kami, silahkan boleh WhatsApp di 081511 103 103. Dan jangan lupa ya, subscribe juga YouTube channel kita di Ziman Herbal. Biar kalau misalnya Anda punya problem dengan kesehatan ya, Anda sudah subscribe, Anda bisa buka lagi informasinya, pastinya akan sangat bermanfaat dan bisa diakses at any time ya. Oke, penyakit menahun di usia muda. Jadi artinya kalau kita bicara secara terminologi, penyakit menahun itu berarti udah lama ya Pak ya? Iya, namanya juga tahunan ya kan. Dan itu bisa terjadi pada usia muda, artinya sudah hadir bahkan sejak kecil gitu. Jadi kan sebenarnya kalau kita cerita penyakit menahun kan identik dengan penyakit kronis ya. Penyakit kronis itu kan penyakit biasanya diidap lebih daripada 6 bulan kalau dari faktor jangka waktu. Jadi kalau sebelum 6 bulan dan tiba-tiba kejadiannya mendadak, itu bisa disebut juga penyakit akut kan. Kalau penyakit akut karena sifatnya tiba-tiba mendadak dan kurang dari 6 bulan, itu biasanya akibat infeksi, bisa bakteri, bisa jamur, bisa virus kan gitu. Karena seperti infeksi saluran pernapasan atas, bronkitis, flu. Yang ada lah flu sampai menahun kebangetan kali ya. Jadi kerasan flu-nya. Iya. Tapi ada loh Pak, ada ya. flu terus-terusan Iya. gitu Pak sampai tahunan. Betul, itu orang yang nggak punya imunitas pasti. Sampai dibilangnya, kamu tuh kok engkri-engkriin loh gitu. Iya, dia flu menahun. Oke. Jadi perbedaannya memang begitu. Cuma antara akut dan kronis itu biasanya penyakit akut lama-lama bisa menjadi penyakit kronis, ya kan? Jadi kalau udah kena penyakit asma kan biasanya disebut penyakit akut. Tapi kalau penyakit asmanya udah terus-menerus, lama-lama jadi penyakit menahun. Kan begitu. Nah, masalahnya kalau penyakit kronis itu biasanya penyakit yang terjadinya prosesnya lama, lebih daripada 6 bulan. Dan biasanya penderitanya itu nggak tahu kalau dia kena penyakit kronis. Karena kadang-kadang tanpa gejala ataupun gejalanya ringan. Dan penderitanya itu merasa sehat melulu gitu kan. Nggak peduli dengan kesehatan, gaya hidup, lifestyle yang nggak pernah berubah. Lama-lama begitu diperiksa, gula darahnya misalnya ya 500 mg per desiliter, 400, ada yang 600, itu Pak bergula apa gitu ya. Dan biasanya itu kejadiannya begitu, misalnya dia sakit, gatal-gatal kok nggak sembuh-sembuh gitu kan. Terus bawaannya haus terus, lapar terus, masih muda udah kena penyakit diabetes. Nah itu penyakit diabetes juga salah satu penyakit kronis yang diderita oleh
mereka di usia muda. Jadi penyakit menahun itu nggak melulu penyakit orang tua, kecuali penyakit osteoporosis gitu ya. Umumnya orang tua lah, jarang masih muda tiba-tiba osteoporosis. Kecuali ada kelainan gitu ya, ada Pak, kelainan. ya. Dan umumnya penyakit yang menahun itu seperti osteoporosis ya diderita sama orang tua. Tapi artinya adalah kalau bisa jangan di usia muda kita kena penyakit menahun, apalagi di usia tua. Di usia tua aja kita jangan kena penyakit menahun kan, apalagi di usia muda kita jangan kena penyakit menahun. Jangan kena penyakit apapun deh, pokoknya penyakit mah jauh-jauh gitu ya. Mau penyakit menahun kayak bulanan kayak harian kayak jangan. Ntar sekali dipotong ya karena harian. Betul. Jadi artinya itu bisa muncul karena faktor apa gitu kok tiba-tiba kemudian menjadi kronis atau menahun? Apakah karena faktor ketidaktahuan, kekurang pedulian ya, sering mengabaikan atau bagaimana, Pak? Jadi kan gini ya, kalau kita cerita penyakit kronis itu dan akut itu asumsinya kan dari durasi ya kan. Dan kalau durasi waktunya panjang kita sebut penyakit menahun atau penyakit kronis. Kalau durasinya 6 bulan ke bawah dan tiba-tiba kejadiannya disebut penyakit akut. Nanti kita bahas berikutnya. Baiklah kalau begitu ya, biar jelas ya. Oke, jangan kemana-mana Ziman Lovers, nanti kita akan kembali lagi setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hidup ini dibikin happy aja ya Ziman Lovers ya, karena dengan bahagia itu penyakit bakalan menjauh. Katanya sih sumber dari semua penyakit itu adalah hati yang terluka. Udah kayak Mbak Betarios. Iya, ada lagunya kayaknya tuh. Kalau belum kita karangin lagunya. Oke, masih di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan dari Ziman. Ziman adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Masih ada Nina Amelia dan Panyato Sianto. Pastinya beliau adalah seorang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi. Yang mau nanya boleh ya, langsung aja WhatsApp 081511103103. Jangan lupa juga buat subscribe YouTube channel kita di Ziman Herbal. Biar lihat tuh gimana sih keseruannya pada saat siaran ini dan bisa di-recall at any time ya. Kita masih bahas mengenai penyakit menahun di usia muda. Tadi Pak Nyoto sudah katakan bahwa yang dikategorikan sebagai penyakit menahun adalah penyakit yang diderita lebih dari 6 bulan. Artinya itu berhubungan dengan durasi ya. Iya, di atas betul. 6 bulan berarti penyakitnya sudah kronis atau menahun. Tapi kalau di bawah 6 bulan namanya penyakit akut. Betul. Tapi kalau misalnya di bawah lagi namanya penyakit ujuk-ujuk ya kan? Ujuk-ujuk sakit. Ujuk-ujuk sakit, ujuk-ujuk sembuh. Oke. Yang masuk kategori penyakit menahun itu apa aja Pak Nyoto? Jadi kalau penyakit menahun kan kita cerita bahwa kadang-kadang itu merujuk pada penyakit yang kesehatan kita terganggu dong, karena kan bertahun-tahun baru kita sakit. Biasanya dari minggu ke minggu nggak sembuh, bulan nggak sembuh, lama-lama tahun ke tahun. Tapi kan gejalanya jarang ketahuan, jarang ada kelihatan gejala dia kena penyakit. Jadi kalau kata Profesor Dr. Andes Heru Santoso MS PhD dan teman-temannya gitu ya, dia mengatakan bahwa salah satu penyakit kronis ya umumnya itu penyakit gagal jantung. Jadi gagal jantung itu kan jantungnya nggak bisa pompa darah, kan jantung itu mesti mengembang mengempis untuk memompa darah. Nah kalau dia gagal memompa darah ya akibatnya gagal jantung. Itu sebenarnya penyakit yang kronis. Nggak tiba-tiba orang itu gagal jantung atau kena serangan jantung, itu karena prosesnya terjadi plak di pembuluh darah jantungnya kan bertahun-tahun. Oke. Ya kan, lama-lama kena serangan karena ada sumbatan gagal jantung atau jantungnya tidak bisa mengembang mengempis, ya itu kronis. Nah itu masalahnya nggak ketahuan sih ya. Kemudian penyakit stroke juga, penyakit stroke itu kan gejalanya kadang-kadang ngeblank, tiba-tiba mau ngomong pelo, tapi tiba-tiba sembuh. Ya kan, tiba-tiba nggak bisa gerakan tangan, tiba-tiba sembuh lagi. Kan gejalanya itu kadang-kadang orang nggak ngeh bahwa itu gejala stroke, ya kan? Gitu ya. Mukanya mau ngomong tiba-tiba keluh, ya kan? Ternyata itu udah gejala stroke. Dan stroke itu juga penyakit menahun karena orang terjadi penumpukan pembuluh darah itu, plak-plak di pembuluh darah di otak itu prosesnya bertahun-tahun. Jadi stroke termasuk penyakit kronis. Dan masalahnya adalah 15,9% orang kena stroke itu umumnya pindah alam, game over, gitu. meninggal, ya kan? Tapi kadang-kadang kalau dia terjadi sampai hemorrhagic stroke, stroke-nya pecah pembuluh darah, bisa terjadi cacat, invalid gitu kan. Makanya ada yang udah kena stroke bertahun-tahun sulit bicara, ada yang sulit menggerakkan anggota tubuhnya dan sebagainya karena itu tadi mungkin pecah pembuluh darah merusak sistem sel-sel otaknya kan.
Kemudian juga ada lagi hipertensi. Jadi hipertensi itu termasuk penyakit menahun, ya kan? Jadi penyakit ini termasuk kronis. Jadi kalau kita punya tekanan darah nggak pernah dicek, sekali dicek, 180 yang atas, Waduh. 120 yang bawah. Waduh. Pantesan ya saya sakit kepala terus, pundak saya pegel-pegel terus, misalnya gitu kan. Buahnya marah-marah terus, ternyata ada stroke. Ini hati-hati loh, karena penyakit stroke itu temannya, penyakit hipertensi ini temannya penyakit stroke. Iya. Orang yang hipertensinya nggak pernah turun, tiba-tiba bisa kena stroke. Tiba-tiba misalnya mimisan rutin-rutin gitu ya, sering gampang mimisan. pas dicek, tekanan darahnya tinggi sekali. Nah, karena orang itu kadang-kadang nggak ngeh dengan gejala-gejala tersebut atau tanpa gejala, padahal dia kena penyakit kronis. Kemudian penyakit diabetes mellitus gitu kan. Diabetes mellitus juga nggak berdunduk, gula darahnya tinggi. Enggak. Kalau gaya hidupnya salah terus, ya kan. Tiba-tiba dia obesitas, habis obesitas masih hobi makanan yang mengandung gula-gulaan, goreng-gorengan, ya kan. Pas dicek kena diabetes tipe 2, ya kan. Dan itu semua tuh kayak tabungan ya Pak ya? Ya, tabungan. Yang kadang-kala kita tuh nggak nyadar aja nih, terus aja makan terus, dan ternyata nanti. Jadi kalau laki-laki begitu disfungsi seksual, kenapa nih? Minum obat kuat nggak kuat-kuat juga. Pas dicek gula darahnya tinggi. Itu bisa juga, karena kan salah satu gejala stroke untuk laki-laki ya, disfungsi seksual. Gimana mau bisa burungnya manggung, orang darahnya kental, ngalirnya susah, ya kan, sampai ke bagian itu ya susah lah ya. Dan ini juga bisa diderita oleh usia-usia muda ya Pak, nggak cuma dominasi orang-orang tua. Jadi bagi yang saya baca artikel-artikel dan literatur dari penelitian WHO ya, jadi anak generasi muda zaman sekarang walaupun masih usianya kepala 3 gitu ya, itu ada yang sudah kena hipertensi, udah ada yang kena diabetes, udah ada yang kena cancer. Nah, cancer termasuk penyakit kronis, ya kan? Karena penyakit ini juga nggak tiba-tiba sel-selnya menjadi abnormal, karena proses menjadi sel-sel abnormal sehingga tubuh kita itu rusak akibat sel ganas menyerang sel yang normal, itu juga prosesnya bertahun-tahun. Oke, jadi mesti betul-betul waspada ya. Nanti kita akan cari tahu bagaimana sih untuk mengurangi itu semua, dan kalau misalnya itu sudah terjadi, pastinya ada juga yang bisa membantu kita untuk mengurangi, dan kalau misalnya memang belum terjadi, kita ingatkan kembali untuk betul-betul healthy lifestyle ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, Zaman Lovers ya. Kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih banyak yang selalu setia bersama Nina Amelia dan Panyato Sianto di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Kita masih bahas mengenai penyakit menaun di usia muda. Yang mau nanya boleh langsung 081511 103 dan jangan lupa subscribe juga YouTube channel kita di Ziman Herbal. Tadi Pak Nyato sudah katakan bahwa kategori penyakit menaun mungkin ini sudah banyak yang tahu ya. Even banyak yang tahu, tapi seringkali yang terjadi nggak banyak yang mau buat peduli, buat ngejaga biar nggak sampai ke sana gitu ya Pak Nyato ya. Iya, betul. Kadang-kala tuh ya orang itu baru tersadar ketika sudah kejadian gitu kan. Dan biasanya penyesalan itu datang belakangan. Ya. Kalau di depan pendaftaran. Ya, pendaftaran ya. Ya, di depan pendaftaran kan. Iya. Nah itu, jadi biar kita itu nggak selalu Saya daftar menyesal. nggak selalu terjadi penyesalan. Jadi dari sekarang harus betul-betul aware ya dengan bagaimana sih lifestyle kita, bagaimana sih asupan kita ya, itu penting banget. Banyak kejadian ya zaman-zaman sekarang yang namanya orang itu stres, putus cinta dan lain sebagainya. Ngaruh banget ya Pak Yoto, kemudian ke asupan, ke gaya hidup, jadi malas ngapa-ngapain gitu kan. Ya karena sekarang ya generasi milenial ini kan kalau kita lihat gaya hidupnya itu rata-rata mereka sebagian besar hidupnya malam. Jadi kalau zaman kita kan jam 10 malam itu udah malam gitu ya. Kalau zaman sekarang jam 12 malam itu masih pagi. Masih siang maksudnya. Jadi anak zaman sekarang itu kebanyakan mereka nongki-nongki di kafe-kafe. Terus yang dikonsumsi pasti makanan yang kandungan besarnya adalah dia di kafe, di mana-mana itu umumnya kadar gulanya kan tinggi ya. Kadar gulanya tinggi, dan kalau makanannya enak-enak pasti kadar garamnya banyak. Ya otomatis
terpiculah penyakit hipertensi di usia muda, penyakit diabetes di usia muda, ujung-ujungnya nanti kena penyakit stroke dan penyakit gagal ginjal. Iya. Ini penyakit kronis yang bisa diderita oleh generasi milenial karena gaya hidup zaman sekarang itu satu. Generasi milenial pun seandainya olahraganya di HP. Ya Tangannya kan? yang olahraga Iya, cuma jempolnya doang. Main Genshin Impact lah, main bolanya juga bola di handphone, ya kan. Jadi jarang sekali generasi muda itu olahraga. Kalau zaman dulu itu terpaksa olahraga karena nggak ada Gojek. Mau jalan kemana-mana mesti jalan kaki jauh-jauh. Kalau sekarang kan tinggal pencet di aplikasi semua nyampe. Mau Iya, makanan betul nyampe, sih. mau transportasi nyampe, apapun nyampe. Zaman dulu generasi milenial itu nggak, generasi kita nih Ciela, nggak dimanjakan seperti sekarang. Akibatnya dari pola makan yang sudah kebanyakan konsumsi makanan di restoran siap saji yang makin merebak di era sekarang, otomatis generasi usia kepala 3 ke atas itu sudah diintip dan banyak sudah kena bidik oleh penyakit hipertensi, Iya. diabetes, kemudian temennya itu apa? Penyakit jantung, kemudian apalagi stroke. Dan yang paling parah kalau diabetes kronis nanti larinya ke gagal ginjal. Nah, yang menarik lagi adalah penyakit kronis yang salah satunya akibat dari virus yang dulu terkenal sih penyakit HIV ya, AIDS gitu ya. Itu juga penyakit yang nggak ketahuan loh sebabnya tiba-tiba ya, sebabnya mereka tahu sendirilah penyebabnya ya kan. Tapi gejalanya itu tidak ketahuan. Begitu nanti imunitasnya melemah, pas dicek darahnya, terinfeksi HIV, ya kan, seperti itu. Iya, iya. Jadi memang generasi zaman sekarang itu mesti punya kecerdasan kesehatan dengan cara, ya sering dengar-dengar motivasi inspirasi kesehatan seperti yang ada di Ziman Herbal ini harusnya ya. Jangan sampai nunggu kejadian ya. Jangan sampai menunggu Dan mungkin juga kejadian. kita para orang tua juga harus betul-betul ekstra ya, karena seringkali di usia-usia teenager itu kan mereka yang memang agak susah banget ya, udah mulai susah untuk kemudian diatur ya. Betul. Jadi makan mamanya udah siapin dengan segala macam, juga milih jajan di luar, yang Betul. notabene itu nggak sehat. Nah, untuk bisa mengatasi itu semua nih Pak Nyoto, apakah kemudian diperlukan juga makanan-makanan khusus agar supaya itu bisa membantu sistem metabolisme dan daya tahan tubuh kita menjadi tetap baik? Ya, kalau yang paling penting tuh ya, generasi muda itu atau generasi milenial seharusnya dikasih edukasi tentang pentingnya kesehatan. Karena kalau udah kena penyakit kronis, ya kan, kita cerita penyakit kronis itu adalah penyakit yang nggak mudah untuk disembuhkan. Iya. Bahkan kadang-kadang kita hanya mengurangi resikonya saja. Contoh ya, kalau kita cerita penyakit diabetes gitu ya, diabetes tipe 2 lah umumnya ya, kalau yang namanya kronis, itu kan kita hanya mengurangi resiko agar tidak terjadi komplikasi dengan cara mengatur kadar gula darah kita senormal mungkin gitu ya. Kemudian kita juga harus sering cek tuh HbA1c-nya berapa. Kalau kita punya HbA1c-nya di bawah 6%, ya kita aman. Tapi kalau udah di atas 6%, 6,5, 6,2, itu udah pradiabetes. Kalau sudah 6,5% ke atas sudah diabetes kronis. Jadi ya walaupun masih muda, cek deh ikatan gula di dalam hemoglobin kita berapa HbA1c kita. Walaupun kita masih kepala 3 ya kan, jangan itu penting sampai sekali ya. Jadi sejak dini ya diketahui sejak dini ya. diketahui ya kan. Jadi kalau kita cek walaupun usia muda itu banyak yang tiba-tiba tekanannya hipertensi. Saya pernah ketemu anak muda umurnya masih 30 tahun di salah satu klinik komplementer ya, saya ketemu. Dek, sakit apa? Saya mau terapi, sakitnya apa? Hipertensi, masih muda, kadar gula tekanan darahnya sudah di atas 180 per Ya 120. Masih muda. Saya kaget loh. Berarti anak zaman sekarang itu sudah diintip sama penyakit hipertensi, diabetes, yang ujung-ujungnya di usia muda juga bisa kena stroke gitu kan. Dan itu banyak faktor sebetulnya penyebabnya ya. Tadi selain dia suka melek, makanannya nggak karuan, stres, aduh. Udah deh. Ya wis, nanti kita lanjut lagi ya Pak Nyoto ya. Kita mesti break dulu, jangan kemana-mana. Kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya sudah, yang sudah dengerin talk show ini sekarang ditambah lagi kesadarannya buat menjaga kesehatan kita benar-benar biar nggak sampai terjadi penyakit kronis dalam tubuh kita ya, atau penyakit menaun di usia-usia muda.
Nah, caranya bagaimana? Stay di sini ya, kita akan bahas sebentar lagi. Yang mau nanya boleh di 081511 103 103. Masih bersama Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Nah, sekarang butuh juga suplemen-suplemen ya Pak ya, yang Iya bisa dong. membantu itu. Nih, apa yang paling bagus nih suplemennya Pak? Jadi kalau kita pengen sehat panjang umur kan kita mesti banyak konsumsi makanan yang bergizi tentunya ya. Makanan yang sehat. Salah satunya ada konsumsi makanan kandungannya saripati buah-buahan. Yang secara terapeutik itu mengandung buah-buahan yang untuk pengobatan. Seperti mengkudu, kulit manggis, Ya. delima, pegagan, ya. Gini Mbak. Nah ini diekstrak dingin. Ada debu. Diekstrak Banyak dingin tas, ya. 2 kali ekstrak. Mm-mm. Jadi otomatis pekat. Kita minum rutin pagi, siang, sore, malam. Tapi kalau jaga kesehatan pagi sama malam cukup. Ya. Agar kita nggak kena penyakit kronis. Oke. Tapi kebiasaan buruk juga diturunkan. Betul. Kecanduan gula, begadang, tidak olahraga, Goreng-gorengan, Goreng-gorengan. makanan-makanan yang nggak sehat, junk Iya. food itu mesti ditinggalkan ya. Nah, banyak beban, apalagi itu yang pikirannya stres, betul. itu mesti diredam, ya kan? Dan yang paling penting ya harus cek kesehatan dong. Jangan kita mentang-mentang masih muda nggak pernah cek Sok sehat ya. sok sehat, ya kan? Ayo sini makan sayur. Nah, mama aja yang makan sayur. Aku mah enggak, aku sehat, aku masih muda. Nah, tuh kan. Iya. Bahaya banget ya. Kalau bisa sih ikut klub-klub kesehatan ya, mau klub sepeda apalagi ya. Komunitas Klub itu ya. Fitness, Hmm, klub tai chi, hmm. klub apa lagi ya kalau anak muda itu? Bola, Bola, ya, berenang. Jadi skateboard. harus tubuh kita digerakkan dengan berkumpul dengan teman-teman yang memang masih muda nih. Karena kalau kita masih muda rajin olahraga, di usia tua itu cenderung Sehat. lebih bugar. Jangan kalah sama Pak Nyoto. Pak Nyoto aja ikut klub skateboard loh. Ya kan, ikut gak? Udah, tapi skateboard jari ya. Kemarin sih, oh itu buat foto doang. Oh iya. Mau ikut apa? Olahraga apa ya? Panco. Panco. Saya baru mau niat sih, tapi belum terlaksana. Apa, mau ikut apa? Tai Chi Master. Dari dulu belum, Iya, Pak? belum. Oh. Baru nonton doang filmnya Jet Li ya. Oke. Karena kalau skala kita usia di atas kepala 4 ke atas itu, kita pilih olahraga bukan olahraga yang apa namanya itu sifatnya kompetisi ya. Jadi sifatnya santai, Betul. jalan kaki tapi jalan kakinya cepat, Iya. kan? Kemudian senam tai chi, apalagi tuh yang paling bagus. Sepeda sih Pak, bagus. Sepeda, berenang ya. Berenang. Jadi Itu bukan berenang ikut, bagus sekali loh di bukan usia ikut berapapun. aerobik gitu. Iya, jangan Ikut aerobik. Zumba. Terus apa namanya yang triathlon, wah ngeri kali ya. Jadi kalau masih Muda sih nggak muda apa-apa. nggak apa-apa. Tapi yang namanya olahraga itu harus konsisten. Tapi ya kan kita masih muda Pak Nyoto. Iyalah, siapa kita nggak merasa tua kok. Cuma Oke, ada lagi oke. nih penyakit yang harus kita hindari ya di usia tua ataupun usia muda, dan ini termasuk penyakit kronis ya, yaitu penyakit kanker. Nah, penyakit kanker itu kan utamanya dari banyakan dari faktor psikis juga, dari faktor pola makan yang salah. Pola makan yang kadar proteinnya tinggi tapi proteinnya protein Jahat. bikinan, ya kan? Daging yang bikinan banyak kan, yang bentuknya sosis, hamburger, apalagi tuh hotdog yang udah diproses berkali-kali, kornet gitu ya. Kemudian konsumsi banyak mengandung garam, pengawet, gula, kemudian goreng-gorengan, susu, itu adalah pemicu penyakit kanker. Nah, kalau masih muda udah kebanyakan konsumsi makanan tersebut, tiba-tiba selnya menjadi abnormal, hati-hati, selnya membelah cepat, merusak sel-sel sekitarnya, kanker. Aduh, Nah. kalau udah sampai situ mah udah deh. Oleh sebab itu, sebelum kita terjadi, kita cek kesehatan kita, olahraga teratur, konsumsi makanan sehat, konsumsi zimannya harus rutin. Ya kalau masih muda bolehlah 5 tetes pagi, 5 tetes malam, rutin. Jadi nanti kalau kita konsumsi ziman rutin, antioksidan kita tinggi, kita juga banyak mengandung makanan yang bersifat enzimatis karena dia sifatnya fermentasi, konsumsi ziman, antibodi kita menguat, kita nggak gampang mudah radang, nggak mudah gampang flu, nggak mudah gampang terkena serangan virus, bakteri, bibit kuman penyakit. Kita lebih
bugar terus karena kekebalan tubuh kita tinggi. Jadi tubuh kita bisa pakai untuk aktivitas, baik untuk pekerjaan maupun olahraga. Apalagi pola makannya banyak makan sayur-sayur, buah-buahan segar, kan seperti itu. Oke, ada pertanyaan Pak Nyoto ini dari Pak Joko Windy Cijantung. Apakah Ziman bisa diminum untuk orang yang baru operasi tumor payudara, Pak? Nah, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Buat mereka yang baru operasi tumor payudara, kan harus konsumsi makanan yang sehat dan segar. Jadi hindari deh semua makanan yang mengandung gula, susu gitu ya. Termasuk makanan yang mengandung soy atau kedelai. Karena mengandung phytoestrogen. Itu takutnya memicu lagi selnya abnormal lagi. Nah, konsumsi Zimannya rutin. Pagi konsumsi, pagi konsumsi, siang konsumsi, sore konsumsi, dan malam konsumsi. Karena saya juga punya teman yang kebetulan dia sudah kena kanker payudara ya. Dan sudah di kemoterapi segala macam dan dinyatakan bersih, dan sampai sekarang konsumsi Ziman itu rutin. Ternyata sampai sekarang masih kondisinya normal. Alhamdulillah. Jadi disarankan justru ya setelah itu untuk mempercepat recovery dengan meminum Ziman. Oke, kita masih punya satu sesi lagi ya. Kembali lagi setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ibaratnya sebuah pohon ya, sebetulnya tubuh kita dan kehidupan kita ini sama persis ya. Kalau misalnya nggak dapat asupan yang bagus, tidak kemudian dijaga ya kan, sembarangan aja dibiarkan, tidak ada maintenance khusus, asal tumbuh, yang ada buah-buahnya cepat busuk. Nah ini juga mungkin terjadi ya, jadi udah kronis menahun gitu. Bahaya sekali pastinya. Karena jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang menyesal di kemudian hari. Iya, karena kena penyakit kronis dari sejak dini. Nah, apakah kemudian dengan mengkonsumsi makanan-makanan sehat, dengan istirahat cukup, olahraga bagus itu sudah cukup? Ya bisa jadi cukup, tapi seringkali tubuh kita masih butuh ya Pak ya untuk tambahan suplemen dan asupan agar membantu kinerja dari sistem metabolisme sampai tingkat yang seluler itu. Nah, Ziman ini bisa nggak? Kalau menurut saya ya, karena di zaman sekarang itu kan dunia itu semakin ekstrim untuk segala apa yang kita konsumsi ya. Apa yang kita konsumsi dari polusi air, udara, dan tanah zaman sekarang itu lebih ekstrim deh ya. Lebih berat dibandingkan zaman dahulu. Kemudian pola makanan zaman sekarang bukan makanan rumah yang biasa kita konsumsi. Kebanyakan makanan di luar rumah. Dan makanan di luar rumah itu pasti mereka bersaing untuk rasa. Akibatnya mereka pakai aditif semua, zat kimiawi semua agar awet, enak, lembut, kenyal, apalah segala macam ya. Akibatnya banyak sekali bahan-bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh kita. Untuk zaman sekarang, ya kan. Kemudian juga faktor zaman sekarang semuanya sudah dimanjakan dengan teknologi, ya kan. Waktunya lebih banyak di alat segi 4, jarang bergerak. Kemudian juga faktor zaman sekarang itu tingkat stres lebih tinggi dari zaman dahulu, ya karena faktor informasi itu banjir kepada kita ya. Akibatnya kita butuh asupan antioksidan sejak dini sebenarnya. Jadi jadikan ini suatu kebiasaan di usia muda kita sudah konsumsi makanan yang padat gizi. Jadi memang Ziman ini adalah suplemen makanan ya yang memang teknologinya tinggi karena dia ekstraksi dari buah-buah yang memiliki terapeutik dan otomatis ini cocok sekali untuk zaman modern. Jadi dari usia muda sampai usia lanjut kalau bisa konsumsi Ziman itu jadikanlah lifestyle, gaya hidup. Bukan sekedar kalau sakit minum, udah sembuh berhenti, kan kebanyakan itu ya. Iya, betul. Dan mengasumsikan bahwa ini obat, padahal Ziman ini bukan obat, ini makanan untuk orang sehat dikonsumsi agar nggak sakit, untuk orang yang sakit dikonsumsi agar penyakitnya remisi, lama-lama menuju kesembuhan karena memberi kesempatan atau memberi bahan baku tubuhnya menyembuhkan dirinya sendiri. Artinya bagi mereka yang ingin sehat, segar, bugar dan bisa produktif, bisa aktivitas, bisa berbagi kepada banyak orang, mindset kesehatan itu di atas segala-galanya itu penting. Betul sekali. Jadi sehat yang jangka panjang gitu Pak ya. Jangan jangka pendek ya. Itu dia. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang tuh harus betul-betul karena negeri ini ada di tanganmu gitu. Kalau anak muda dari sekarang udah pada sakit menaun, bagaimana nasib nasib bangsa kita gitu kan. Yang mama papanya ini udah mulai ya kan menyiapkan diri. Nah, anak-anak ini harus betul-betul ya kan. Betul. Oke, jadi minum Ziman sehari kalau buat menjaga kesehatan 3 kali ya? 3 kali.
Misalnya 3 tetes pagi, 3 tetes siang, 3 tetes malam. Mhm. Tapi ada yang waktunya siang nggak pernah bawa gitu ya, ada ditinggal di rumah. Ya 5 tetes pagi, 5 tetes malam sebelum tidur juga nggak masalah. Oke. Tapi itu dijadikan kebiasaan Yap. gitu ya. Dan mereka yang sudah mencoba Ziman, ternyata punya masalah keluhan kesehatannya sudah teratasi, jangan berhenti. Karena kita tetap harus menjaga kualitas kesehatannya itu tetap tetap bagus ya. Jadi yang udah punya masalah dengan misal kadar gula darahnya sudah bagus, kadar kolesterolnya bagus, kadar asam uratnya bagus, rematik jarang kambuh, udah merasa berhenti, pola makannya amburadul lagi, konsumsi Zimannya lupa. Ya nggak boleh begitu ya. Oke. Tetap pola makannya harus tetap dijaga dan konsumsi Zimannya rutin agar kita bisa awet muda, segar bugar sampai usia lanjut. Oke deh Gitu. kalau begitu. Jadi yang pengen dapetin Ziman di mana? Silahkan hubungi radio kesayangan Anda ini atau juga bisa dapat di marketplace ya. Pak Yato sudah sampai di akhir sesi loh. Sudah di akhir Terima kasih sesi, banget kita ya bahas hari ini. penyakit kronis dan akut. Iya, biar Ziman Lovers jadi semakin paham deh gitu. Kita ingetin terus minggu sekali ya, biar menjaga kesehatan dengan baik. Healthy lifestyle itu udah sekarang menjadi sebuah keharusan. Sampai ketemu minggu depan ya Pak Nyoto ya. Oke, sampai ketemu lagi Manina. Ya, saya Nina Amelia. Saya Nyoto Sianto. Kiat sehat, awet muda bersama bersama Ziman. Ziman.